Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaram para kiai, para ustaz-ustazah, saya tokoh masyarakat, saya para bapak, para ibu jamaah musalla Bustanul Ulum rahimana wa rahimakumullah. Mantan mugi saya tansah birahi rahmat saking sampun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada menika kula kalih saya tasihipun takdir kalian Allah Subhanahu wa taala dados tiyang sae sehingga saged nglampahi pinten-pinten amal soleh kados salu menika. Mantar mugi saged istiqomah sedaya, mantar mugi saged dados tambahan catatan amal soleh kula panjenengan benjang wonten yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Barokah naos mantar mugi kita sedaya senantiasa dianugerahi panjang umur, sehat walafiat, seger waras, ingkang sakit manten mugi segera diparingi kesembuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang gadah hajat manten mugi dipun penuhi hajatipun lan dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam dikatur dumateng junjungan kita saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan mugi saya diabdi umatnya Nabi, lan saya mantan mugi saged angsal syafaat dengan Nabi. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kula rawuh saya ingkang mulya, insyaallah dinten Ahad malam Senin niku pas malaman 17. Tiang Jawi biasa ngarani istilah Rojabiyah. Rojabiyah itu maksudnya acara tembulan Rejab. Wonten napa tembulan Rejab niku? Niki menika wonten peristiwa agung, peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj niki kita sebagai tiang yang beriman niki diwajibkan percados walaupun boten masyarakat. Ranten tiang yang beriman menawi berhubungan kalian takdir Allah Ta'ala, maka akan dipun disalam dunia, akalipun berada di bawahnya iman. Atas iman itu apapun yang tidak masuk akal akan dipercayai. Karena iman itu masalah keyakinan. Sampai masalah masuk akal nopo betul. Demikian juga dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW niku akal dipun salah dunia. Karena dipersoalkan boten masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj niku dipun abadiaken kalian Allah Ta'ala wonten teng surat Al-Isra. Makanya dipun arani surat Al-Isra karena terlebete surat niku di antaranipun menceritakan tentang kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj. Tapi dalam surat Al-Isra niku sing disebutaken peristiwa Isra mawon.
menawi peristiwa Mi'raj wonten teng insyaallah surat An-Najm. Dalile peristiwa Isra iku dawuh Allah Ta'ala wonten teng ayat 9 surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sakmampir monggo kita kaji tafsiran saking dalil terjadinya peristiwa Isra. Ayat pertama dimulai dengan kata-kata subhana. Kata-kata subhana itu termasuk kata-kata tasbih. Kata tasbih itu yaitu sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Menawi panjenengan melihat sesuatu yang menakjubkan, niku diajarkan maos subhanallah. Menawi panjenengan diparingi nikmat, niku panjenengan dipun ajarkan maos kalimat thayyibah alhamdulillah. Menawi di panjenengan badhe melai sesuatu sing sae, diajarkan maos bismillah. Menawi panjenengan dipun paringi jubur dikengken, diajarkan maos innalillah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang aneh, yang mengherankan, itu kita diajarkan untuk mengucapkan subhanallah. Ayat pertama surat Al-Isra itu dimulai dengan subhanallah, dengan subhana. Berarti kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang luar biasa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya tercinta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Alladzi asra, yang telah menjalankan. Dados peristiwa Isra Mi'raj niku kanjeng Nabi sanes gadah karep piyambak. Sing gadah karep niku murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sing gadah karep Allah Ta'ala yang tidak mungkin maka menjadi mungkin, karena Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah tauhid. Terus segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atau dimanapun, semuanya tidak terlepas dari iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj yang tidak masuk akal ini semuanya bisa terjadi karena ada iradah atau kehendak atau kehendak saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-katanya dalam asra. Asra itu artosipun diperjalankan malam hari, perjalanan malam hari. Terus kanjeng niku diperjalankan. Sanes kanjeng niku musafir atau bepergian. Bepergian berarti kanjeng niku butuh sing namine alat transportasi, butuh jadwal keberangkatan. Niku lek karepe kanjeng Nabi. Tapi lek karepe Allah Ta'ala kanjeng Nabi niku trimo beres. Menengnya ketok langsung dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'artihi, ayat selanjutnya yaitu lafaz bi'artihi. Allah Maha Suci Allah yang menjalankan bi'artihi hambanya. Kanjeng Nabi itu oleh Allah Ta'ala diaturi atau
diistilahkan sebagai seorang hamba. Berarti kanjeng Nabi itu hamba Allah Ta'ala, bukan hamba yang lain, yang selainnya Allah Ta'ala. Ini pengakuan langsung saking Allah Ta'ala di mata kanjeng Nabi. Beda dengan kanjeng Nabi sing ngakoni atau dibiasakan datang kula jenengan niki antara diakui dengan mengakui kan benten nggih. Contoh kula kali panjenengan niki mengaku kenal kali Presiden Prabowo. Tapi Prabowo masa tepang teng panjenengan. Kan boten. Berarti panjenengan sing ngaku. Bedanya dengan Prabowo yang mengaku. Presiden Prabowo mengaku kenal dengan Mayor Teddy contohnya, kan pengawalnya. Dan ini suatu penghargaan. Demikian juga dengan Allah Ta'ala mengakui keberhambaannya kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba. Karena kanjeng Nabi tidak pernah menduakan Allah Ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita ini ketika menjalani kehidupan jangan sampai Allah dikesampingkan. Jangan sampai kita beramal tidak karena Allah Ta'ala. Kalau kita beramal ada riaknya, kita beramal karena ingin dipuji orang, berarti kita ini bukan hamba Allah, tapi hamba pun yang sing muji. Nah, kita melampaui sholat, rajin sholat karena biar dipuji oleh mertua, berarti kita menjadi hamba mertua. Materi. Terus pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Ta'ala ingin mengakui kehambaannya Gusti Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kanjeng Nabi sebelum peristiwa besar Isra Mi'raj niki kanjeng Nabi diparingi ujian dan cobaan yang sangat luar biasa. Sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, kanjeng Nabi baru saja ditinggal wafat oleh pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib ini mulai kecil merawat Nabi sampai beliau kanjeng Nabi ini dewasa, bahkan sampai menikah terus mengawal kanjeng Nabi. Bahkan ketika setelah Nabi diangkat jadi Rasul, kanjeng Nabi berjuang mendakwakan Islam selalu dibentengi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena pamannya kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib ini adalah tokohnya orang suku Quraisy, disegani oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kalau mau menyakiti Nabi, lalu ada pamannya Nabi, mereka sungkan karena sama-sama tokoh besarnya suku Quraisy. Itu kanjeng Nabi baru saja ditinggal wafat oleh pamannya yang selalu mendampingi perjuangan dakwah itu. 5 bulan kemudian istri tercintanya juga menyusul pamannya. Siti Khadijah juga meninggal dunia dalam usia sekitar 65 tahun. Monggo dihitung. Siti Khadijah itu nikah kali kanjeng Nabi umuripun 40 tahun. Siti Khadijah wafat umur 65 tahun. Berarti kempal kalau kanjeng Nabi kita tahu 25 tahun. Lek 25 tahun berarti kanjeng Nabi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 25 tambah 40. 25 tambah 25 50. Pada umur 50 tahun. Lek kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku umur 50 tahun, berarti kanjeng Nabi diangkat dados Rasul niki asal 11 tahun.
Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Karena ada pendapat yang mengatakan pada tahun ke-12. Lek ningali niki tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum Rasulullah niki hijrah ke Madinah. Keranten mulai diangkat dari Rasul, Kanjeng Nabi berdakwah di kota Mekah niki selama 13 tahun. Mantun ditinggal wafat istri tercinta, Kanjeng Nabi tambah mendapatkan siksaan yang luar biasa dari orang kafir Quraisy. Tapi Kanjeng Nabi sangat sabar. Karena Kanjeng Nabi hanya menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Kanjeng Nabi dinyatakan lulus dan beliau langsung dipanggil lewat peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari nonton ayat selanjutnya. Lailan. Lailan niku artosipun malam. Lailan niku lek ningali cara ilmu nahwu bentuk kalimat isim nakira. Artosipun apa? Sebagian malam. Terus peristiwa seperti itu selain kejadian niku dalu, kejadiannya juga sebentar. Tidak disebutkan secara khusus berapa menit atau berapa jam kejadiannya, karena waktu itu masih belum ada istilah menit dan jam. Pokoknya sebentar. Lek ningali wonten tiba summa arduhu minal arsy. Kanjeng Nabi dawuh, aku dikembalikan dari aras, berarti dari Mi'raj, saking aras. Kapan kembalinya? Qabla ayyam ridal faras. Sebelum tempat duduk yang aku duduki tadi, ketika aku diajak untuk Isra Mi'raj itu dingin. Berarti tasih hangat. Tempat duduk tempat Rasulullah sebelum diajak Isra Mi'raj niku tasih hangat dari kadang. Lek ningali niku bukan hitungan jam. Insya Allah hitungan menit. Saking sekedar peristiwa Isra Mi'raj. Lah kados ngeten kan boten masuk akal. Mila menika akal kita salah pilih. Karena akal manusia niki terbatas. Kita kedepankan iman, karena hanya dengan iman kita dianggap sebagai orang yang beriman. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra niku terjadi, Kanjeng Nabi diperjalankan saking Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di teng kota Makkah. Masjidil Haram inilah masjid pertama kali yang ada di seluruh dunia. Masjid paling lama, paling tua, paling kuno. Bahkan Masjidil Haram itu adalah masjid yang sudah ada sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Terus Nabi Adam saat dari mandap ke bumi, di bumi itu pun wonten masjid, namanya Masjidil Haram, tempatnya wonten teng kota Mekah. Terus lek wonten masjid sinten sing ibadah mriku wong dereng wonten manungsa. Sing ibadah wonten Masjidil Haram niku para malaikat. Dados bumi sakderenge didiami oleh bangsa manusia niku pun wonten sing nggeni. Bangsa jin, bangsa kewan, termasuk tumbuh-tumbuhan sudah ada. Bahkan malaikat juga menghuni bumi. Bahkan malaikat juga beribadah kepada Allah Ta'ala berada di Masjidil Haram. Pertanyaannya, napa wonten Ka'bah? Wonten.
beribadah di Masjidil Haram sekaligus untuk ibadah tawaf. Masih malaikat nggih nglampahi tawaf. Terus Masjidil Haram wekdal Nabi Adam dititipkan niku pun bentuke masjidnya nggih wonten dan Ka'bahnya juga ada. Tapi untuk nopo modelnya bersami kalau pakai pun sering terjadi perubahan. Bahkan di zamannya saderenge Nabi diangkat dados Rasul, Ka'bah sempat banjir sehingga hancur roboh. Wekdal itu kan Nabi wonten sing bejo umur 30 tahun, wonten sing bejo 35 tahun. Niku terjadi peristiwa banjir besar teng kota Mekah. Ka'bah niki sampai roboh. Ranten lek ningali bentuke Masjidil Haram sing tengah wonten Ka'bah niku pancen wonten teng daerah daratan rendah. Sing matur haji salah salami. Terus lan wonten tengah dapat menawi Jawa deres, Jawa Elami, Ka'bah itu sangat kelem. Dan itu sering terjadi ketika terjadi banjir atau hujan deras. Pun mari wonten Nabi Adam niku diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga ke bumi. Dan Nabi Adam juga sempat mendiami dan beribadah di Masjidil Haram. Masjid yang pertama ada di sejarah manusia. Mari wonten Nabi Adam niki pindah teng Palestina. Makanya ayat selanjutnya bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa niku wonten teng Palestina. Sinten sing bangun? Sing bangun niki Nabi Adam. Terus Nabi Adam niki predikate menungso pertama. Mari wonten nabi pertama. Otomatis lek namanya nabi kan butuh yang namanya sarana untuk beribadah. Sarana ibadahnya orang Islam itu namanya masjid. Ketika Nabi Adam pindah dari Mekah teng Palestina, Nabi Adam niku bangun masjid dipun paringi nami Masjidil Aqsa. Aqsa niku artine tebih, jauh. Maksudnya apa? Tebih saking kota Mekah. Antara kota Mekah teng Palestina niku jarakipun sekitar 1.500 km. Lek 1.500 km berarti dugi Pasuruan teng daerah Sumatera. Tapi lek zaman singen tiang musafir niku berdagang, lek dugi Mekah teng Palestina niku ditempuh sekitar 11 liter. Tapi numpake auto. Lek numpake napa jalan kuda niku agak cepat. Tapi lek unta niku saged 11 liter. Sehari 10 hari 10 malam. Niku masih dilaksanakan. Mari nonton ayat selanjutnya. Allazi barakna haulahu. Allazi barakna haulahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sekeliling Masjidil Aqsa niku terkenal sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Di daerah sekitar Palestina niku sering Allah Ta'ala melahirkan
atau mengutus para nabi. Banyak nabi-nabi yang lahir di daerah Palestina. Kan jumlah nabi itu 140.000. Wekdal kanjeng Nabi niku singgah tutuk teng Masjidil Aqsa, kanjeng Nabi langsung didaulat untuk sholat dan didadosaken imam. Niku jamaah ini terus jenengan. Jamaah para nabi-nabi terdahulu sing jumlahnya 140.000. Terus ketika Nabi menjadi imam untuk sholat di Masjid Aqsa, makmumnya jumlahnya 140.000 sedaya saking para nabi-nabi terdahulu. Dan yang terbanyak niku yang lahir di daerah sekitar Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Berkali ayatnya allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya karena banyak nabi-nabi yang lahir di daerah sekitar Masjidil Aqsa. Lan malih Palestina itu dulu mendapat julukan daerah Sam. Daerah Sam niku zaman singen, zaman saderenge kanjeng Nabi lahir niku terkenal sebagai kota metropolitan. Lah di Indonesia ini contohnya Jakarta, kota yang menjadi jujukan orang-orang untuk berdagang. Lek matur untuk Sam berarti hebat. Perkara lek tiba niku kanjeng Nabi niki dicirikan sebagai Nabi akhir zaman yang mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, maka hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bisa, dan akan menjadi raja atau kekuasaannya sampai ke negeri Sam. Negeri Sam itu negeri yang hebat, negeri yang terkenal subur, negeri yang rakyatnya ini hidup makmur. Ayat selanjutnya, linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi di Isra mengatakan niku wonten tujuan. Tujuan napa? Linuriyahu min ayatina, terus dawuh Allah Ta'ala, agar aku perlihatkan sebagian saking tanda-tanda kekuasaanku. Terus kanjeng Nabi lek di istilah yang mriki dijak Isra Mi'raj niku istilah dijak lencer. Dijak rekreasi. Karena apa? Teng mriko kanjeng Nabi teng malaikat dijak keliling ningali swarga, ningali neraka, ningali gambaran tiang-tiang sing berbuat amal baik atau jelek ketika masih hidup di dunia, dan balasannya itu diperlihatkan ketika ada peristiwa Isra Mi'raj. Linuriyahu min ayatina, sampai peristiwa Mi'raj itu kanjeng Nabi melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Terus Isra Mi'raj itu lek dikoreksi lebih dalam, kanjeng Nabi dalam waktu yang sangat sekejap niku menempuh 3 alam. Yang pertama kanjeng Nabi di Mekah, Masjidil Haram, teng Masjidil Aqsa Palestina niku nggih alam manungsa, alam dunya iki. Karena wonten manungsane. Marang kanjeng Nabi dimirotaken dugi Masjidil Aqsa sampai menembus aras, sampai menembus langit 7. Niku sanes alam manungsa, tapi alam malakut, alami para malaikat. Sampai sekarang sedherek wonten para ilmuwan yang bisa meneliti di mana letaknya langit. Namine tok seberang, tapi di langit nggih mboten paham.
di mana letaknya surga. Kan terus ya, sing mangke dia ini swarga iki. Andai kan tahu, dia langsung budal ya apa mereka lebu di situ. Sampai sekarang masih belum ditemukan di mana letaknya neraka. Lihat rokok tidak usah ibadah itu, dia lebu temenan ya. Dan yang terakhir, alam yang ditempuh oleh Rasulullah ini adalah alam sing langsung Allah Ta'ala membuka hijabnya kepada Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu berada di aras atau di Sidratul Muntaha, dhuwur langit itu. Niku malaikat mawon boten saged menembus itu. Sanes alami malaikat. Tapi Kanjeng Nabi niki mampu. Ini menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi niki derajatnya masih di atasnya derajatnya para malaikat. Malaikat sekelas roja malaikat Jibril. Terus ketika Kanjeng Nabi niki bertemu kali Allah Ta'ala, niku malaikat Jibril mboten nyanyi keranten sanes kelas. Lek dipaksakan malaikat Jibril saged pogo. Niki Kanjeng Nabi ki ambak. Napa maneh buroke. Lek buruk niku namung ngeteraken Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa. Niku tok. Dugi Masjidil Aqsa teng langit itu juga kali malaikat Jibril. Pun ketika Nabi ini wonten teng Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala membuka hijabnya khusus dhateng Nabi Muhammad. Tapi pun di artosaken berarti Allah Ta'ala wonten teng Sidratul Muntaha. Purwada niki masalah tauhid. Karena Allah kali makhluknya niku benten. Allah Ta'ala punya kitab, punya sifat mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri, dengan zatnya sendiri. Atas ketika Kanjeng Nabi niku mantun peristiwa Isra Mi'raj niku ditanggleti para sahabat Kanjeng Nabi, ya napa panjenengan kepanggih Allah Ta'ala. Niku supi Kanjeng Nabi. Karena negara pun ditutup. Data saged ningali Allah Ta'ala niku namung wonten teng alam akhirat beja. Yaitu ketika orang yang beruntung niki mlebu surga Allah Ta'ala. Kenikmatan tertinggi makin teng surga niku yaitu ketika seorang hamba dipersilakan untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Niku kenikmatan surga niku ical saja. Saking tingginya nikmat saged memandang wajah Allah Ta'ala yang hanya bisa dilakukan ketika berada di surga. Dan tidak semua penduduk surga itu saged ningali wajah Allah Ta'ala. Ada kelasnya masing-masing. Sama-sama menjadi penduduk surga, tapi kelasnya nggih beda-beda. Wonten kelas VVIP, wonten lagi. Wonten kelas ngadapi malih VIP. Paling ada kelas ekonomi. Tapi masih kelas ekonomi pokok bersuara. Para bapak, para ibu, para saya niki bersama Isa cerita linuriyahu min ayatina niku Kanjeng Nabi niku diperlihatkan tentang gambaran orang-orang dengan amalnya. Mangke balasannya gak senopo niku kuatan. Insyaallah dalam maturaken pada pertemuan yang akan datang kanten sampun Isa lan. Kanten Isra Mi'raj niki lagi diceritakan panjang. Monggo sadaya dipun tutup menawi wonten sing badhe dipun rembug dan jadi monggo Pak. Umpamanya niki wonten jamaah ya. Nggih. Sak ibawe sak jamaah ya. Nggih. Terus yang Dugi. nggih. Lah niki pun takhir di apa niki? Langsung lenggah. Maksudnya
akhir terus langsung Tapi imamnya wonten ya. nonton. Tidak salah. Itu kan kita sendiri nama tinggodak ini kita buat rokaatin jamaah di wau napa sebelum napa Tetap derek imam. pertama kali saya buka rokaat ya Menawi wonten salat berjamaah pun dari masuk berarti pun tunggu tahiyat akhir. Mari wonten tiyang mlebet teng musala pingin derek jamaah tapi pun lega tahiyat terus napa saged namung nyetrumaken salat berjamaah mawon. Boten kaitung rakaat. Terus langsung tiyang menika takbir niat salat sing dikarepaken. Lan diniati makmuman atau berjamaah. Mantu takbir Allahu Akbar boten usah maos Fatihah. Langsung lega, boten usah ruku, boten usah sujud. Langsung lega. Niku tujuane nyetrumaken salat berjamaah. Kersane asal fadilah salat jamaah. sama rokaat itu buat Boten rakaat iku saged kaitung lek nututi ruku, nututi sujude, duduk di antara sujud kedua niku baru dianggap satu rakaat. Lek wong kan langsung lungguh iki. Betul takbir langsung lega. Berarti boten rakaate namung nyetrumaken salat berjamaah mawon. Maraten ngaten imam pun salam jamaah sing telat menika ngaten niku mboten gadah rakaat blas selesai. Lalu dia salat nopo jenenge mahari. Berarti dia menambah 3 rakaat. Ratu sing wau langsung lega mboten kaitung jumlah rakaat. Mboten kraten mboten sempurna. Nggih. Mboten sempurna. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk Jumat terakhir. Oke. Yang besok insya Allah ditunggu. Oke, ini gunanya. Ya, terus. Dan amalannya itu kalau Jumat terakhir juga baca. Ya. Itu membaca Muhammad Rasulullah. Tiga lagi. Itu untuk bapak-bapak bisa melihat waktu khotib baik ke Indah. Sedangkan kalau ibu kan tidak ke Jumat kan, itu bacanya kira-kira apa waktu ada itu apakah bagaimana? Niku sangat hadis, niku dawuh ulama. Sebelum yang lain, amalan itu sanes hadis. Niku dawuh ulama, insyaallah wonten teng kitab Rasul. Niku dawuh ulama. Sapa-sapa wong sing di Jumat terakhir ulang Rajab niku tepat khotib duduk di antara dua khutbah. Karena khutbah pertama lega. Ketika lega itu diajarkan dengan maos wiritan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah terus sampai ke 35. Niku sing dari imam tak nututi. Lek terus ngomong aman. Niku insyaallah selama setahun ke depan niku rezeki lancar dan sampai keadaan atau pertanyaannya yang jalan kayak Jumatan PAS tidak sulit. Ya SD lah pilih amalan niku nggih tentang majelis sekitar terdekat biar ngajar khutbah. Kan khutbah kan kalau speaker kan sadar biar ngajar. Karena khutbah itu sudah berada di antara duduk di antara khutbah itu. Memperkirakan ya
iya ini kecuali Jumatan bila itu sakit napa bersama ada jangan sakit tentu wonten teng pinggir SMA itu kan kalian itu lek boten saged nggih diwakili sejalur dalane pokok wonten sing ngamalaken salah setunggal saking anggota keluarga. Wonten nggih? Salah sadis dawuhe ulama. Atas wonten urutan nggih wonten dalil iku saking Al-Qur'an, wonten saking hadis. Hadis pun kuatane termasuk hadis sahih kata wonten dawuhe ulama. Terus ulama dawuh itu biasanya karena pengalaman pribadi. Ulama sing dawuh itu berarti beliau iki saged pernah ngalami kados ngoten. Ngamalaken niku pancen barokah ngamalaken niku di Jumat terakhir aja rezekine lancar. Tak sampai ketelasan kita saged ngamalaken niat niru dawuh ulama kalau moga dalam saged diamalaken Jumat ini berarti terus khotbah terus imam iki ya dibanderaken Allah di hati. Sampun nggih? Nggih, sami-sami. Alhamdulillah kita dalam nikah akan bukti saged dados ilmu manfaat barokah ing dunya wal akhirah saking kula menawi sahabat nyuwun agung pun wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.